Shalom, salam sejahtera untuk teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Pascal Eko Ruspianto dan teman saya Laurentius Hambu. Kami berdua merupakan mahasiswa semester 5 dari STFT Fajar Timur yang mengontrak mata kuliah seminar hukum gereja. Kami dibagi dalam beberapa kelompok yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan umat kita sendiri. Jadi kami kelompok kami berdua, kami akan membahas dengan topik aborsi dan kehidupan. Ya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kami berdua akan berusaha untuk memahami tentang bagaimana dan apa tanggapan-tanggapan gereja, apa dokumen-dokumen gereja yang berbicara tentang aborsi dan kehidupan. Ya, teman, di sini sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya, apa sih arti dari aborsi itu sendiri? Baik, terima kasih. Jadi aborsi itu merupakan tindakan pengguguran yang disengaja, tahu dan mau. Dan ini dilakukan oleh seorang perempuan, terutama ketika ia tidak menerima kehamilan yang terjadi pada dirinya. Seperti hamil di luar nikah, kemudian masalah ekonomi yang sangat rumit dalam rumah tangga, dan yang berikutnya itu karena ada penyakit yang membuat si wanita itu tidak menerima kehamilan yang ia jalani. Dan kemudian tindakan yang pantas dan layak yang dilakukan adalah menggugurkan kandungan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap pengguguran atau tindakannya itu merupakan suatu hal yang sangat dilarang, baik oleh gereja maupun oleh institusi negara. Karena itu merupakan tindakan pembunuhan yang secara sengaja, tahu dan mau. Oke, baik, terima kasih. Itu sedikit pemahaman awal tentang aborsi itu sendiri. Pertanyaan yang berikut yang muncul tentunya bagaimana pandangan gereja, bagaimana dokumen-dokumen gereja berbicara tentang aborsi itu sendiri. Baik, pandangan gereja Katolik tentang aborsi. Gereja Katolik menentang bahwa aborsi itu bertentangan dengan ajaran gereja itu sendiri. Karena orang yang melakukan aborsi atau tindakan aborsi itu sama halnya melawan hukum Allah itu sendiri. Karena ia melawan kehidupan. Dan kehidupan yang diberikan oleh Allah itu kepada dirinya, ia tidak menerima dan kemudian membunuh merupakan cara yang sangat salah dan itu dikatakan melawan hukum Allah itu sendiri. Karena Allah sudah memberikan kehidupan kepada janin yang ia kandungkan selama berapa bulan itu, dan kemudian ketika ia melakukan tindakan aborsi maka dikatakan bahwa itu merupakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin saudara bisa menampilkan beberapa dokumen-dokumen gereja yang menjelaskan tentang aborsi itu sendiri. Baik, dalam gereja Katolik setelah terjalinnya Konsil Vatikan II, maka mengeluarkan beberapa larangan, terutama melalui dokumen-dokumen Konsil Vatikan II itu sendiri. Yang pertama itu dokumen Konsil Vatikan II mengatakan bahwa pengguguran sebagai suatu tindakan kejahatan yang amat durhaka, sama halnya dengan membunuh anak, sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan kehidupan itu kepada manusia. Jadi sebenarnya manusia berhak melestarikan kehidupan itu. Tapi ketika manusia membunuh kehidupan, maka manusia melawan kejahatan itu sendiri. Dan kemudian menurut ensiklik Paulus ke-6, Humanae Vitae tahun 1968, mengatakan bahwa pengguguran juga dengan alasan terpautik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup itu. Dan dalam ensiklik Paulus kedua, Veritatis Splendor tahun 1993 menyatakan bahwa pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya dengan sendirinya dan di dalam dirinya dan oleh karena isinya dilarang keras. Dan yang terakhir yaitu dalam
Donum Vitae artikel 5. Ini juga artikel atau dokumen yang dikeluarkan pada saat Konsili Vatikan II. Ditegaskan bahwa kehidupan manusia adalah kudus, karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah pencipta dan untuk selama-lamanya tinggal di dalam hubungan khusus dengan Sang Pencipta. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Jadi tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia itu sendiri. Itu tentang dokumen-dokumen gereja ya, dokumen-dokumen gereja. Kita semua tentu tahu bahwa gereja Katolik sendiri bukan hanya belajar mendapatkan pemahaman-pemahaman dari tradisi-tradisi, berpegang pada tradisi, tetapi juga berpegang pada kitab suci. Di sini pasti akan ada banyak pertanyaan. Itu dokumen gereja yang berbicara. Nah, bagaimana pandangan kitab suci, atau apakah di dalam kitab suci juga ada berbicara tentang aborsi, atau ada ayat-ayat tertentu, kitab tertentu yang menyinggung tentang kehidupan itu sendiri? Baik, dalam kitab suci kita mengambil dua kutipan, terutama dalam Nabi Yeremia dan kemudian dalam Injil Lukas. Nah, dalam kisah panggilan Nabi Yeremia, Allah berkata kepadanya, "Sebelum aku mengenal engkau dari dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau." Itu Yeremia bab 1 ayat 4-5. Dan kemudian itu dalam Lukas bab 1 ayat 11 sampai 17. Sakaria ayahnya didatangi oleh malaikat Allah untuk menyampaikan kabar bahwa Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bahkan memberitahukan namanya yang harus diberikan kepada bayi itu. Malaikat memberitahukan kepada Sakaria bahwa banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab anak itu akan besar di hadapan Allah. Oke, baik. Ternyata di dalam kitab suci sendiri juga ya, di dalam kitab suci juga ya, sekalipun tidak secara implisit menyinggung tentang aborsi, tetapi dari ayat-ayat itu dapat kita menafsirkan bahwa Tuhan yang diimani dalam gereja Katolik itu sendiri berusaha untuk menjelaskan tentang kehidupan, memberikan pemahaman bahwa Tuhan telah menghargai kehidupan sejak kita ada di dalam kandungan ibu. Itu dari kitab suci. Nah, saya juga mungkin akan ada banyak pertanyaan juga tentang bagaimana tanggapan gereja Katolik sendiri, gereja Katolik tentang aborsi. Gereja Katolik ini umum, mungkin ada hukum-hukum gereja atau hal yang tertulis dalam dokumen-dokumen maupun dalam KHK, kitab hukum kanonik juga, apakah juga berbicara tentang aborsi itu sendiri? Baik, pandangan gereja Katolik tentang aborsi. Jadi gereja itu selalu membela kehidupan dan menentang aborsi itu, dan aborsi merupakan perbuatan yang amat keji. Aborsi itu sama dengan pembunuhan, itu dijelaskan dalam Konsili Vatikan II. Sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan kehidupan mulia untuk melestarikan hidup manusia, supaya dijalankan dengan cara yang layak baginya. Dan kemudian itu dalam KHK, kitab hukum kanonik tahun nomor 1398 menjelaskan bahwa gereja memberi hukum ekskomunikasi kepada pelaku aborsi, sebagaimana diuraikan dalam kitab hukum kanonik itu sendiri. Jadi barang siapa melakukan pengguguran kandungan dan berhasil, itu akan terkena ekskomunikasi dari gereja Katolik. Ya, oke, baik. Itu pandangan-pandangan gereja, dan ada hukum tertulis juga yang berbicara tentang itu. Mungkin teman bisa menjelaskan sedikit pandangan umum tentang kehidupan itu sendiri, baik secara biologis maupun pandangan umum yang ada di dalam masyarakat. Baik, pandangan umum tentang kehidupan manusia dan kemudian kehidupan itu dalam masyarakat. Jadi pandangan umum diartikan kehidupan itu diartikan sebagai sebuah proses biologis dari makhluk hidup
atau organisme yang hidup. Proses biologis itu terdiri atas metabolisme, bertumbuh dan berkembang, beradaptasi, merespon terhadap rangsangan, dan memiliki kemampuan untuk berproduksi atau menghasilkan sesuatu yang sejenis dengan dirinya. Manusia merupakan salah satu dari makhluk hidup yang ada di bumi, yang tentunya memiliki ciri dan proses biologis yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang membedakannya manusia dengan makhluk hidup yang lainnya adalah manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas, sehingga ia sangat diistimewakan di hadapan Allah. Manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, baik, itu pandangan umum ya tentang kehidupan. Pasti di sini juga akan ada yang akan bertanya bahwa menurut gereja, kapan kehidupan itu terbentuk? Baik, menurut gereja itu kehidupan manusia itu terbentuk pada saat konsepsi. Karena bahkan dalam ilmu pengetahuan pun diketahui sebuah zigot adalah sebuah keseluruhan manusia yang amat unik. Jadi gereja Katolik itu pro-life karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk meragai sebuah kehidupan yang diperoleh manusia sejak konsepsi, pertumbuhan antara sel sperma dan sel telur. Dan ketika sel telur dan sel sperma itu sudah terbentuk, maka di situ terjadi pembuahan, dan gereja Katolik percaya bahwa kehidupan itu terbentuk pada saat sel sperma dan sel telur itu bersatu. Oke, baik, itu jadi pembahasan kita cukup mendalam ini dan juga cukup menarik. Bagaimana pandangan-pandangan gereja, hukum-hukum gereja, dokumen-dokumen gereja yang mana menjelaskan tentang kehidupan yang harus dihargai, dan juga bagaimana hukum gereja menanggapi tentang aborsi itu sendiri. Tentunya kita semua tahu dari pembahasan kita dari awal sampai akhir, itu hampir seluruhnya berbicara tentang gereja yang melarang keras. Gereja melarang keras dengan aborsi itu sendiri. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa perbuatan aborsi itu menentang hukum alam dan hukum Allah. Yang mana perbuatan ini mengakibatkan hal yang sangat negatif bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Memang kita semua tahu bahwa ada beberapa orang tertentu yang menutup matanya dengan perbuatan ini. Tetapi di dalam gereja Katolik sendiri tidak pernah mengurung dalam menyatakan sikap yang pro-life. Gereja Katolik mendukung kehidupan sebab gereja menghormati Allah, pencipta yang memberikan kehidupan itu sendiri. Ya, itu sekian pembahasan dari kami tentang topik yang kami bahas, aborsi dan kehidupan. Segala kekurangan di dalam pembahasan ini menjadi bahan acuan bagi kami di kemudian hari agar kami mampu untuk terus belajar, semakin banyak belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang kami dapat. Dan semoga video ini menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.